الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان بكمال النعمة، خلقه في الدنيا بأنواع تكليف لإيجاد المصلحة، لا ملجأ ولا منجا إلا إياه. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه التي أنزلها على سائر الأمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من رفع فرض السنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا Muhammad. Amma ba'du. Para hadirin, alhamdulillah mengawali pengajian kita setelah libur dengan keterbatasan yang harus kita jalani dengan kesabaran. Yang paling penting semoga dengan niat baik kita di hari ini membawa ilmu manfaat barokah kepada kita semua. Amin. Para hadirin, melanjutkan pengajian, saya akan meneruskan hadis baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang masih dalam hadis yang sama, di mana hadis ini kita tafsirkan hadis baginda tentang makna iman, Islam dan ihsan. Makna Islam disebutkan dalam hadis Rasulullah ini ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Beliau menjawab, "Islam itu apa Muhammad?" Rasulullah menjawab, "Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu jika kamu bersyahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Masing-masing sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Kemudian Rasulullah juga ditanya oleh malaikat Jibril yang dalam bertanya ini mendorupa manusia, berbentuk manusia. Jibril bertanya, "Fa akhbirni 'anil iman." Rasulullah kemudian ditanya, iman itu apa Muhammad? Rasulullah menjawab, "An tu'min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadar khairihi wa syarrihi minallah." Iman itu jika bisa kita mengimani pada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul Allah, hari akhir, mengimani qada qadar Allah, baik buruknya semua itu dari Allah. Kita sudah menjelaskan iman pada Allah, di mana maknanya adalah bahwa kita harus mengimani Allah yang gaib dengan segala sifat, dengan segala asmanya. Karena memang kita kalau mengimankan kepada Allah bukan sekedar kita iman pada sekedar bentuk wujud Allah yang gaib, tapi juga kemudian bahwa dalam apa yang kita lakukan di dunia ini pancaran dari sifat Allah, pancaran dari asma-asma Allah, itu semua terpancar dalam semua kehidupan. Sehingga itulah sebabnya kalau para ahli tasawuf menjelaskan bahwa Allah itu ada di setiap apapun yang kita lakukan. Ini juga kemudian untuk menjawab orang-orang kafir dahulu yang punya banyak berhala, di mana orang-orang kafir itu kenapa banyak berhalanya? Asbabul wurudnya karena mereka itu punya banyak masalah. Setiap masalah pasti ada Tuhannya. Kalau mereka butuh rizki, ada Tuhan bagian rizki.
Kalau butuh duit, ada Tuhan bagian duit. Kalau ada urusan jodoh, ada Tuhan bagian jodoh. Makanya Tuhannya banyak. Maka itulah sebabnya ketika Nabi Muhammad datang kepada para kaum jahiliyah itu dengan konsep bahwa Islam itu membawa ajaran Allah yang esa dengan ajaran tauhid, maka bukan kemudian kita mengesahkan Allah itu hanya sekedar mengimani Allah, tapi juga mengimani bahwa Allah itu bisa menjawab segala masalah yang dihadapi manusia dengan segala sifatnya yang 20, dengan segala asma yang 99. Maka Allah akan bisa menjawab semua itu. Maka itulah sebabnya kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita butuh, katakanlah umpama kita butuh rizki, ya Razak, ya Fattahu, ya Razak, baca aja, insya Allah dicukupi sama Allah. Kalau kita itu sudah mentok pikiran kita, otak kita menghadapi masalah sudah tidak nutut lagi, ya. Seperti saat ini tidak nutut lagi kita, gimana ini? Semua orang takut, ya sudah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya wakilu ya Allah, ya wakil ya hasib, ya wakil ya hasib, sudah beres. Jadi maka itulah sebabnya para hadirin, jangan memaknai Allah hanya pada Al-Ahad saja. Jadi ada bagian umat Islam itu yang meyakini hanya satu, bahwa Allah sudah. Jadi Allah itu dianggapnya sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Al-Ahad saja. Padahal sebetulnya Allah bisa terpancar dalam segala apapun yang ada di dunia ini. Maka itulah sebabnya Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Segala apapun fenomena alam itu sebetulnya adalah merupakan pancaran dari sifat Rahman Rahim Allah. Maka itu para hadirin rahimakumullah, kalau kita termasuk dalam kondisi saat ini bingung COVID-19 katakanlah, kalau orang yang betul-betul dia faham bahwa ini adalah bagian dari sifat Rahman Rahim Allah, Allah itu akan memberikan i'tibar banyak kepada kita, ya. Jadi segala fenomena apapun termasuk COVID-19 ini adalah bagian dari Rahman Rahim Allah, belas kasih Allah kepada kita semua. Jadi karena itu para hadirin, ini makna dari antu'min billah, termasuk wa malaikatihi, malaikat Allah yang kita sampaikan sebelumnya. Makna malaikat itu adalah bahwa Allah itu punya khudamaul khair, pelayan-pelayan kebaikan. Jadi malaikat itu melayani hal yang baik. Maka itulah sebabnya manusia harus berbuat baik agar bisa didatangi malaikat, disertai malaikat. Karena malaikat ini hanya tunduknya kepada Allah, maka Allah menitipkan segala kebaikannya melalui malaikat yang jumlahnya kita tidak tahu, ya. Walaupun mungkin yang harus diketahui hanya 10. Nah ini para hadirin, maka itulah sebabnya kalau kita itu pengen jadi orang yang selamat, ya didoakan malaikat, ya kita harus berbuat baik. Termasuk kita dalam hal ini, kita ngaji. Nabi juga mengatakan, ma min majlisin, tidak ada satupun majelis yuzkaru fihi ismullah wa yuta'allam fihi ilmullah, tidak ada satupun majelis yang ada di dalamnya zikir Allah dan ilmu Allah dipelajari, pasti ada malaikat. Ghasyiyat alaihumul malaikah, ada malaikat yang turun, bagian ilmu, bagian zikir itu akan turun, akan melindungi mereka-mereka yang ada di dalamnya. Nah ini para hadirin, ini contoh. Makanya kalau kita dalam kondisi apapun berwudu, katalah ada malaikatnya, dijaga. Makanya kita itu harus terus, ya, melakukan kebaikan-kebaikan. Termasuk kalau kita ingin selamat, katalah orang pengen selamat dari COVID-19, katalah, ya doa. Ada sholawat bil qulub, ada qunut nazilah, semua ada malaikat yang akan mendoakan, melindungi, ya. Sebab apa? Ya kita
Ya bukan hanya satu-satunya doa. Ikhtiar zahir dan ikhtiar batin harus seimbang. Ya, jadi karena itu para hadirin, ini makna dari antu'min bi malaikatihi. Kemudian para hadirin wa kutubihi. Ini sudah kita jelaskan, termasuk mengimani dengan kitab Allah. Dan sudah saya jelaskan sebelumnya, kenapa Allah tidak kenapa Rasulullah tidak menjelaskan al-imanu bil Quran? Karena yang dimaksud kutub ini adalah ajarannya. Maka yang harus diimani itu adalah ajarannya, bukan sekedar zahiriyah Qur'annya. Termasuk ajaran itu di dalamnya, kalau Allah mengatakan bahwa di dalam ayat Al-Quran itu ayatum muhkamatun hunna, ya, wa ukhar mutasyabihat. Allah itu menjelaskan dalam Al-Quran. Allah itu menurunkan ayat Al-Quran itu ada dua. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat. Apa sih maksudnya? Kalau dalam tafsir itu dijelaskan, muhkam itu berasal dari kata hakama, yang kukuh, yang kuat, yang tidak bisa ditolak. Sedangkan yang mutasyabih, syubhah, itu keraguan, sesuatu yang bisa diperdebatkan. Karena itulah para hadirin rahimakumullah, dari sini saja kita bisa mengerti sebetulnya bahwa ayat Al-Quran, dan Allah Ta'ala dalam Al-Quran ini bukan sekedar mengatakan ayat ini hanya ayat teks ya, tapi adalah ayat itu bermakna alamah, tanda. Ayat itu tanda yang Allah serahkan di dalam Al-Quran maupun di luar Al-Quran. Maka para hadirin rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa ayat itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ya. Contohnya yang tidak tertulis, inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Jadi ternyata fenomena alam, siang malam, perputaran bumi, perputaran planet, perputaran alam semesta sampai galaksi alam semesta ini adalah bagian dari ayat Allah. Ini kalau bahasa ulama, bahasa kiai saya, ayat itu ada yang garingan, ono sing teles. Ayat garing ya ayat Quran. Ayat yang teles itu yang bisa kita baca dimanapun. COVID-19 ini ayat Allah juga bagian. Jadi jangan kok kemudian kita itu meyakini bahwa yang disebut ayat sing kudu diimani hanya Quran saja, tidak. Inilah yang kemudian kita harus mengerti bahwa ayat Allah itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih, ada yang qat'i, ada yang dhanni, ada yang tidak bisa ditolak, ada yang bisa ditolak. Ada yang bisa diperdebatkan, ada yang tidak bisa. Maka kalau kita bahas para hadirin ini luas nih, kita bahas dulu tentang bagaimana fikih dan usul fikih lah. Dalam ayat usul fikih, dalam kajian usul fikih, maka kemudian kita bisa mengerti bahwa dalil itu bukan sekedar dalil Quran, bukan dalil nas, bukan dalil nafsus syar'i, bukan hanya teks, tapi ada juga dalil akli, nalar, yang bisa kita yakini juga ada yang qat'i. Nih. Contoh kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah, hadis yang saya sampaikan ini qat'i apa dhanni? Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ini justru kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah qat'i. Makanya panjenengan semua kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah, rukun Islamnya pasti 5, rukun imannya 6. Itu di Quran ada? Tidak ada. Nah terus dalilnya mana? Dalilnya dari sunnah Rasulullah, dari hadis Rasulullah ini. Ya. Jadi orang Ahlussunnah punya keyakinan bahwa rukun Islam itu ada 5, rukun iman ada 6. Itu bukan Quran. Justru dari hadis Rasulullah yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ini.
Qat'i, iya, qat'i. Bisa ditolak. Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa. Kita loh Ahlussunnah, saya nggak ngomong yang non Ahlussunnah, karena orang non Ahlussunnah seperti Syiah itu juga ada 5, tapi bukan itu. Salah satunya adalah 5 itu rukun Islam mereka adalah al-imamah, tentang kepemimpinan. Ya, kepemimpinan. Jadi itulah sebabnya orang Syiah itu mereka harus taat kepada imam mereka. Jadi meskipun salah belehar, kalau kita logika kita tidak masuk akal. Pokoknya kalau imam mereka yang mengatakan, itu berarti qat'i. Tidak bisa kita tolak. Termasuk keyakinan bahwa Ali adalah waliullah. Makanya orang Syiah itu kalau adzan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna aliyan waliullah. Itu menurut mereka. Bukan kita. Sebab mereka menolak hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar yang menurut mereka Umar itu adalah apa? Kafir. Maka kembali lagi, ini qat'i bagi kita Ahlussunnah. Ya. Padahal berdasarkan ayat Quran apa? Hadis. Hadis. Quran sama hadis kalah mana? Menang mana? Quran. Itu mana? Nah, itulah para hadirin. Maka itulah sebabnya kembali lagi. Ini kalau dalam bahasa kajian usul fikih dan fikih, ini dalil nassus syar'i itu yang qat'i. Maka itulah sebabnya urusan sholat qat'i. Urusan sholat qat'i. Urusan syahadat qat'i. Tidak bisa ditolak. Maka kalau orang itu tidak mengimani adanya syariat Islam, sudah dianggap kafir. Kita. Ya. Ahlussunnah. Orang yang kalau kemudian mereka itu tidak mau berpuasa atau tidak membayar zakat, maka dianggap murtad. Itulah sebabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ketika Rasulullah wafat, itu kan salah satunya misi beliau 3 tahun itu memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Kenapa? Karena ternyata orang yang tidak mau bayar zakat itu bukan urusan karena dia malas. Kan sekarang banyak tuh orang yang malas bayar zakat. Banyak. Kalau Basnas itu menganalisis itu mungkin kalau orang se-Indonesia ini Islam ini semuanya bayar zakat, mungkin asetnya sudah 1 tahun bisa sampai 300 sampai 500 triliun. Bahkan bisa lebih. Tapi ternyata yang terkumpul hanya 7 triliun. Berapa persennya yang bayar zakat coba? Berarti di Indonesia banyak orang yang tidak bayar zakat. Iya, ngaku miskin banyak, tapi ngaku kaya jarang. Berarti mereka kafir? Enggak. Karena mereka itu meyakini, mengimani. Orang itu akan dianggap kafir kalau tidak percaya dengan kewajiban zakat. Tapi kalau dia iman, kayak sholat lah. Orang sholat itu kan di Indonesia kan berapa persen coba? Sekarang itu yang orang Islam itu 76%. Indonesia ini 76%. Kira-kira kebet enggak gitu masjid Indonesia full. Ya. Makanya kalau ada Covid kemarin, wah seneng. Ada alasan untuk enggak Jumatan. Soalnya apa? Covid wah itu. Itu banyak yang enggak sholat. Tapi apakah mereka kafir? Tidak. Sebab mereka bukan karena tidak iman pada sholat, mereka iman, tapi tidak mau sholat sebab apa? Malas. Gitu saja kan persoalannya. Jadi ini para hadirin rahimakumullah. Maka zaman Sayyidina Abu Bakar itu yang diperangi adalah orang yang tidak mau bayar zakat. Sebab apa? Dia yakin mereka ini perangi itu meyakini bahwa zakat itu untuk Muhammad. Jadi kalau Muhammad sudah meninggal, sudah tidak ada kewajiban zakat. Itu. Makanya termasuk kalau kita bahas, ada pernah pembahasan MUI, Ahmadiyah itu kafir. Ya lihat dulu Ahmadiyah yang mana. Sebab ada Muhammadiyah itu yang disebutkan, yang bisa dikatakan kafir kalau mereka itu tidak meyakini kewajiban haji. Hajinya mereka itu di sana, di Pakistan. Tuh. Jadi haji ke Baitullah itu tidak wajib. Yang wajib yang ke sana gitu. Wah, itu baru ya.
Tapi kalau mereka meyakini bahwa haji itu adalah wajib, tapi kenapa tidak haji? Ya karena memang males atau mungkin eman duitnya macam-macam. Nah, itu urusannya. Para hadirin rahimakumullah. Inilah yang kemudian disebutkan sebagai bagian dari dalil akli, dalil nafsu syar'i yang qat'i. Ya. Tapi ada juga dalil akli. Dalil akli itu ya contoh lah, tapi urusannya seperti kita ini. Maka kalau kita contoh bahas aja ya. COVID-19 itu kan bagian dari ayat. Ini ayat Quran apa ayat akli, apa ayat nafsi coba. Ini ayat akli. Maka kalau kita itu tidak iman kepada COVID, ya walaupun kemudian tidak sampai urusannya kafir, ya kita bisa kemudian apa? Iya bisa kemudian kita apa istilahnya? Membuat bisa kita itu terkontaminasi. Banyak orang yang tidak percaya sudah. Wah, akhirnya kena itu. Bos COVID itu tidak ada, corona tidak ada. Wah, akhirnya bareng kena baru kerosok. Maka itulah sebabnya protokol kesehatan ini sebetulnya ini akli semua. Ya, akli semua. Apakah penting? Ya penting. Penting. Karena dalil akli itu memang bagian dari ajaran Islam. Itu yang kalau dalam ayat Al-Quran itu tadi disebut ayatum muhkamat dan ayatum mutasyabihat. Bisa diperdebatkan memang. Bisa diperdebatkan. Tapi persoalannya jangan kok kemudian tidak percaya begitu. Maka para hadirin rahimakumullah, kembali lagi kalau kita bicara tentang dalil. Dalil itu kalau dalam bahasa Ahlussunnah wal Jamaah ada dalil akli, ada dalil nakli. Maka kalau kita urusan ibadah itu dalil nakli yang dipakai. Ya? Kenapa? Karena ini bagian dari keimanan. Kita sholat, kita puasa, kita haji itu ada dalilnya semua ada dalilnya semua. Qurannya ada. Maka itulah sebabnya Allah mengatakan dengan ayat itu dengan penegasan kewajiban itu dengan kitab. Contoh puasa. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba. Sebab ini ajaran yang tidak bisa ditolak. Ya. Ini sholat contoh. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah ajaran yang tidak bisa ditolak. Sehingga kalau orang tidak percaya salat baru disebut kafir. Tapi kalau dia iman, malas. Nah, nanti urusannya kalau dalam urusan akidah itu namanya bukan lagi orang kafir, tapi fasik. Fasik saja, tetap Islam. Ya. Islam. Ini Ahlussunnah ya. Termasuk puasa, termasuk zakat dan lain sebagainya. Maka kembali lagi para hadirin rahimakumullah. Inilah yang disebut dengan kutubi. Maka kalau dalam bahasa hukum, kalau ada ayat dalil akli, ada dalil nakli, ada dalil akli. Hukum itu juga sama. Ada yang qat'i, ada yang dhoni. Ya. Maka kalau dalam urusan sholat, kewajiban sholat itu qat'i. Tapi bagaimana tata cara sholat itu sudah menjadi ikhtilaf. Maka kalau urusan ikhtilaf itu disebut mutasyabihat. Kewajiban sholat namanya muhkamat. Tapi kalau bagaimana cara sholat itu mutasyabihat. Ya. Ijtihad. Maka panjenengan jangan aneh kalau terjadi perbedaan. Ada sholatnya yang model begini, Allahu Akbar. Ada yang begini, Allahu Akbar. Ada yang begini, Allahu Akbar. Ada yang begini, Allahu Akbar. Ada begini tok. Iya kan? Ono sing muter-muter. Nah, ini namanya furu'iyah. Ya. Jadi bukan muhkamat, tapi adalah mutasyabihat. Ini furu'iyah. Contoh lagi, urusan bagaimana sendakep ini, apa sendakep ini? Beginilah. Ada yang di atas, ya, di atas pusar, ada yang di atasnya, ada yang di dada, ada yang begini, ada yang begini, ada yang sama sekali
sudah begini lembean, ono sing di samping ini model sakit mah ini furu. Iya. Sampai kadang kalau kita itu gini sewu. Kemarin kan waktu Ramadan ini kan banyak orang bertanya itu. Kok ada orang sholat itu, sholat jamaah sholat tarawih itu 20 rakaat 7 menit selesai. Wah. Loh, iya. Loh, ternyata kalau kita itu bicara tentang madzhabul arba'ah, itu ada semua dalilnya. Ada semua. Dalilnya ada semua. Kalau kita contohnya Imam Syafi'i, kalau madhab jenengan ini Syafi'i, itu tidak sah. Sebab Syafi'i itu mensyaratkan tumak ninah. Tumak ninah bagian dari apa? Rukun sholat. Tapi kalau kita bicara tentang Hanafi, enggak. Tumak ninah itu tidak wajib. Bahkan sampai Yun Sewu, iktidal itu tidak wajib. Itu sunnah. Jadi kalau ditinggal boleh. Jadi Allahu Akbar, rokok langsung sujud boleh. Boleh. Itu. Lah gimana wong tasyahud kok begitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak tahiyat belas. Lah kalau kita taunya Syafi'i ya begitu. Ternyata ada imam itu yang membenarkan tasyahud itu cukup asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung salam. Sudah boleh. Sah. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu bener nih. Ini. Makanya kalau kita ngaji madzhabul arba'ah ya, karena saya kalau di pondok saya itu ngaji Mizanul Kubro, itu 4 madhab diajarkan semua. Ya, itu semua ada pembenarannya. Asalkan kita ngerti bahwa ini adalah bagian dari apa? Ayat-ayat mutasyabihat. Dan kalau kita tahunya cuma satu lempeng itu saja, senengannya nyalah nombong akhirnya kan. Dan apalagi kalau kita lihat itu sejarahnya itu kenapa kok ada sholat begitu. Ternyata ini adalah basis orang-orang Abangan. Jenengan kalau tahu orang Abangan itu nyun sewu, senengane jaran kepangan. Gelem sembayang lek gak suwe-suwe iki. Lek kesuwen moh. Wah akhirnya ya wis sembayang cepet. Tinimbang gak sholat tarawih. Ya kan sekarang kan banyak madhab tak jelas. Muhammad NU juga banyak. Ngakuni NU tapi sholat tarawih 8. Itu kan Muhammad NU namanya. Itu ya. Atau Muhammad NU lagi ngakuni Muhammadiyah tidak mau tahlil tapi ternyata gelem berkat. Macam-macam lah. Saiki madhabnya macam-macam ya. Ya, itu. Ada lagi yang madhabnya itu ngakuni NU Muhammadiyah wis gak jelas. Ternyata apa? Yo gak kunut gak subuh. Ini tambah parah lagi ini ya. Ini contoh gampang. Makanya kalau kita bicara hukum, karena ayat Allah itu ada yang muhkamatun, ada yang mutasyabihat. Itu kalau dalam hukum ada kajian hukum itu yang usuliyah, ada yang furu'iyah. Makanya sholat itu begitu. Ada lagi contoh urusan zakat. Zakat itu gimana? Puasa itu gimana? Macam-macam. Itu termasuk itu. Kalau panjenengan itu, saya pernah juga kaget ini. Kalau panjenengan lihat kalau di Masjidil Haram lah ketika haji itu, kan banyak orang macam-macam, masya Allah. Iya, sampai pas waktu umroh itu pas waktu Ramadan, itu orang Saudi santai aja. Kadang orang itu sudah adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah adzan, si enak ngombe, si mangan. Duh. Kenapa kok masih makan? Soalnya adzannya belum selesai. Adzannya belum selesai. Loh, soalnya ada adzannya itu. Jadi kalau panjenengan tahu ini, kalau di HP ini sekarang udah banyak lah. Ada salah satunya aplikasi itu, aplikasi digital falak gitu. Itu ada, bisa disetel sesuai dengan madhab apa? Sesuai dengan madhab apa? Ternyata madhab Hanafi. Jadi itu ada waktu itu yang bisa dilambatkan. Jadi untuk ihtiyat bukan diawalkan. Sebab yang diawalkan itu kan menurut Syafi'i. Maka kalau menurut Syafi'i, afdhalus sholawat, lebih baik itu sholat itu adalah di awal waktu. Itu menurut Syafi'i. Tapi kalau menurut Hanafi, yang paling
bagus itu sholat fi akhiril waqt, di akhir waktu. Madhab Hanafi. Yang tengah-tengah ini kan Maliki gitu lah. Makanya kalau panjenengan di Mesir sana, kalau kita itu di sini kan 11:30 sudah zuhur, ya kan? Tapi kalau di Mesir sana, kalau kita itu di sini 11:30 belum masuk zuhur. Sebab zawalnya harus nunggu sampai zawal itu separuh baru masuk zuhur. Sebab apa? Mazhabnya Hanafi. Lu itu kalau urusan sholat kan gak masalah. Nah ini kadang orang kaget. Lah kan urusan waktu kan juga urusan apa? Urusan puasa. Jadi makanya kalau masih adzan itu masih masuk dalam waktu sahur. Gitu loh. Jadi makanya nih mazhab ini macam-macam. Kenapa kok bisa berbeda? Karena furu'iyah. Karena ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Maka kalau orang itu Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah biasa dengan ikhtilaf. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu sudah disebutkan wa kutubihi. Ya. Padahal maksud dari kutubihi ini kalau bicara Quran saja sudah begini. Gimana kalau kita bicara bukan hanya sekedar Quran coba? Maka itulah sebabnya orang kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu rata-rata akan dianggap akan menjadi orang yang moderat. Tidak gampang nyalahno orang. Sebab apa? Menghargai perbedaan. Kita itu harus menghargai perbedaan. Kenapa? Karena ini tadi. Apalagi kalau kita itu bicara bukan hanya urusan Islam. Kan Rasulullah mengatakan wa kutubihi. Kitab Allah kan bukan hanya sekedar Quran, ya kan? Maka itulah sebabnya Ahlussunnah itu salah satu juga bagian dari ajarannya adalah bagaimana kita menjadi orang yang bukan hanya baik kepada orang Islam, tapi juga baik kepada orang non-Muslim. Kenapa? Karena perbedaan itu juga urusannya bukan hanya itu saja, bukan urusan satu agama. Ajaran Allah itu sekali lagi para hadirin bukan hanya Quran, tapi ada ajaran Nabi Musa, ada ajaran Nabi Nuh, ajaran Nabi Adam, ajaran Nabi Ibrahim, ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, yang semuanya dirangkum dalam Al-Quran. Gitu. Maka pernah sudah saya sampaikan, kenapa sih misi Rasulullah? Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Itu ajaran dakwahnya Nabi Muhammad, bukan hanya ngajak orang Islam, tapi mencari kesamaan juga bagaimana mereka itu hidup yang dengan keyakinan berbeda. Yang penting sampai kemudian didakwahkan oleh Rasulullah ketika beliau itu ada di Madinah, ya kan? Rasulullah itu waktu di Mekah, ini sekedar cerita. Rasulullah ketika di Mekah itu kan minta suaka politik kan 2 kali kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi itu siapa? Raja Habasyah. Itu kalau kemudian Mekah itu tutup Jeddah, nyebrang itu sudah Ethiopia, Eritrea, Ethiopia. Itu dulu wilayah Habasyah. Rajanya namanya Najasyi. Maka itulah sebabnya ketika kemudian para sahabat yang pertama itu Sayyidina Utsman mimpin, itu karena digenjot oleh orang jahiliyah, mereka nyebrang minta suaka politik. Suaka politik minta perlindungan. Terus ditanya, kamu siapa? Saya ini adalah umatnya Muhammad. Muhammad siapa? Kalau kau tidak tahu siapa Muhammad, lihat di dalam kitabmu. Kenapa? Karena Raja Najasyi itu orang Nasrani. Tapi kitabnya sing asli, Injil asli. Nih, kalau sekarang kan sudah tidak ada yang asli, ya, yang member-member banyak, karena semua sudah dibakar. Itu yang asli. Sehingga kemudian sampai 2 kali, ternyata dibuka kitabnya, ada nama Muhammad di dalam Injil. Ada nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah, ismuhu Ahmad. Ahmad itu dari Mekah, Masya Allah. Maka itulah sebabnya Raja Najasyi ngimani, walaupun beliau tetap Nasrani, tapi mengimani kepada Nabi Muhammad.
Apakah kemudian Nabi Muhammad mengajak Najasyi itu, Raja Najasyi menuju Islam? Tidak. Najasyi tetap. Maka itulah sebabnya ketika kemudian beliau hijrah ke Madinah, dan beliau menjadi pemimpin, kepala negara lah, Raja Najasyi itu datang ke Madinah karena tidak pernah ketemu, hanya dari dengar-dengar dari kitab. Dan Masya Allah, aman tu bika ya Muhammad, tapi tetap Nasrani. Sampai kemudian beliau diberi hadiah emas 100 ekor unta, termasuk seorang wanita budak yang kemudian akhirnya dikumpuli Nabi Muhammad, namanya Maryah Al-Qibtiyah, dan melahirkan seorang anak bernama Ibrahim. Makanya Nabi Muhammad punya putra namanya Ibrahim, lahir dari rahim Maryah Al-Qibtiyah itu. Ya. Itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika kemudian Raja Najasyi meninggal dunia, Rasulullah itu sholat gaib. Maka ada ajaran sholat gaib itu, ajaran kalau lihat salah satu sejarahnya, itu adalah dilakukan Rasulullah ketika Raja Najasyi meninggal. Itu Masya Allah. Ini padahal Nasrani. Kenapa? Karena ajarannya sama. Termasuk para hadirin rahimakumullah, yang pernah saya sampaikan juga cerita tentang apa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, ini Farisi ini Persia kebangsaannya. Ya kayak kita inilah ya. Kalau saya umpama di Arab, Abu Yazid Al-Indonesi gitu lah. Kayak Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Itu kan banyak. Ya, ulama-ulama Indonesia itu hebat-hebat loh. Makanya hebat-hebat itu termasuk ya nama-nama itu salah satu silsilah ilmu kita, sanad ilmu kita banyak menuju ke sana. Salah satu Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Turmusi, Termas itu Pacitan. Nawawi Al-Bantani, Banten. Itu gurunya Syekhuna Khalil Bangkalan. Itu tinggalnya di Mekah sana. Termasuk Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Zaini Dahlan As-Sambasi, Sambat di Kalimantan. Banyak lagi. Itu kita banyak lah. Makanya jangan takut, ilmu kita itu di dalam tradisi ulama Nusantara ini Masya Allah hebat-hebat. Ya, bahkan ada kitab itu yang jadi rujukan dunia. Kitab Sirajut Thalibin itu syarah dari kitab Imam Ghazali. Itu belum ada yang pernah nyarai. Ternyata yang mampu menyarai adalah Syekh Ihsan Al-Jampesi Al-Qadiri Al-Jawi. Itu jadi rujukan. Karena teman saya juga cerita, itu kitab wajib harus dibaca ketika ada di Mesir atau di Sudan. Pengarangnya siapa? Syekh Ihsan Al-Jampesi. Jampes Kediri. Masya Allah ya. Kalau kita bicara ini keulamaan, ulama Nusantara Indonesia lah. Tapi yang paling penting para hadirin, kembali lagi yang saya sampaikan. Ini cerita tentang Salman Al-Farisi. Salman, beliau ini pernah dalam sejarahnya sebelum bertemu Rasulullah itu pernah Majusi, pernah Sibien, pernah Yahudi, pernah Nasrani, terakhir baru Islam. Kenapa kok pindah-pindah agama? Karena dia mencari kebenaran, mencari Tuhan. Ya, pertama karena dilahir di Persia, orang Persia itu Zoroaster, penyembah api. Ya, Zarathustra, kalau dalam bahasa Arab Majusi. Maka kemudian pindah ketika tidak menemukan Tuhan di sana, ganti Sibien. Pendetanya mati, ganti Yahudi. Ketemu pendeta Yahudi, ternyata mati, ketemu pendeta Nasrani. Baru kemudian terakhir ketika ketemu pendeta yang namanya siapa lupa saya, yang Kristen itu, beliau pesan, kau rekomendasikan siapa? Kau cari namanya Muhammad. Ini adalah nabi terakhir yang akan turun. Apa tandanya? Katif. Di melikatnya ini ada tanda kenabian. Kau cari itu. Makanya ketika beliau itu sampai di Madinah, itu untuk memastikan beliaunya sampai betul-betul lihat, wah akhirnya betul, oh ini Muhammad. Maka kemudian ketika beliau cerita,
kepada Nabi Muhammad ketika sudah beriman, ya Rasulullah, saya itu sudah pernah ini, sudah pernah Sibien, sudah pernah Yahudi, sudah pernah Nasrani, sekarang saya Islam. Gimana keimanan saya? Hukumnya saya ini gimana? Maka akhirnya Allah menurunkan, innal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Itu kan yang ayat seterusnya, lahum ajruhum inda rabbihim. Orang yang mereka Sibien, orang mereka itu apa? Yahudi, orang Nasrani, tapi yang penting mereka itu mengimani kepada Allah, mengimani kepada ajaran tauhid Allah. Apapun perbedaannya, mereka ada surga untuk mereka. Lahum ajrum inda rabbihim, mereka punya pahala di sisi Tuhannya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini yang diajarkan para ulama kita, makanya jadilah orang Ahlussunnah yang moderat. Itu ya begini. Artinya bahwa perbedaan itu bagian dari apa? Ajaran yang Allah berikan. Kemana kita kembalinya? Itu tadi. Karena memang Allah itu menurunkan ayat itu, ada muhkamatun, ada mutasyabihat. Ini padahal kalau kita bicara Quran saja. Kita bicara apa? Quran saja. Belum lagi kalau kita bicara ayat itu sendiri. Karena tadi saya sampaikan dari muqaddimah, ayat Allah itu bukan sekedar Quran. Ayat Allah itu ada tersirat di dalam semua fenomena alam. Maka itulah sebabnya para hadirin rahimakumullah, kalau tadi saya sampaikan kita bicara fikih, ada hukum apa? Furu', ada hukum usul, ada yang qat'i, ada yang dhonni. Kita tidak hanya Islam itu bicara tentang fikih. Ahlussunnah itu punya kajian tasawuf. Ahlussunnah itu punya kajian tentang tafsir. Ahlussunnah punya kajian tentang ilmu tafsir. Ahlussunnah punya kajian hadis. Ada yang ilmu hadis. Ada kajian tentang tauhid, ada akhlak, ada fikih, macam-macam. Makanya ilmunya orang Ahlussunnah banyak. Kenapa? Karena memang Ahlussunnah itu meyakini bahwa ayat Allah tidak hanya apa? Quran. Maka orang Ahlussunnah itu cerdas, kiainya, ulamanya cerdas, sebab dalilnya bukan sekedar Quran. Beda dengan orang sebelah sana yang digonggongkannya cuma Quran hadis, Quran hadis. Itu pun ternyata tidak bisa nahwu, tidak bisa sorof. Iso nih mek terjemahan. Akhirnya wis kentean bahasan untuk menerjemahkan Quran, kehabisan terjemahan untuk menerjemahkan hadis. Akhirnya balonku ada 5 diterjemahkan, ditafsiri. Loh, ini kan kentean bahasan. Kalau Ahlussunnah tidak akan habis. Ya. Sebab Quran hadis, walaupun itu merupakan bagian dari utama, tapi dalilnya Ahlussunnah bukan sekedar Quran hadis. Bagaimana kita bisa paham Quran? Itu butuh tafsir Quran. Bagaimana kita bisa paham tafsir Al-Quran? Butuh ilmu tafsir. Bagaimana kita bisa bicara hadis? Jangan terjemahan. Sebab terjemahan itu tidak menjamin kebenaran. Maka itulah sebabnya kita harus bicara ilmu hadis riwayat, ilmu hadis diroyah. Bagaimana hadis itu datang kepada kita? Itulah. Coba kalau jenengan katakanlah nggih, kalau cukup Riyadhus Shalihin, ini kan kita bahas Riyadhus Shalihin. Cari saja di toko buku, terjemahan Riyadhus Shalihin kan banyak. Kira-kira paham enggak? Enggak paham. Saya ini bisa menjelaskan, padahal ini satu hadis sudah berapa bulan nih. Karena kita bicara bukan sekedar terjemahan. Ketika kita tahu Rasulullah mengatakan wa kutubihi, apa sih maksud kutub? Itu dikaji. Nahwunya gimana? Sorofnya gimana?
Ya kan? Saya kan bahas sampai itu. Wa kutubihi itu berasal dari kata-kata bayak tubuh, artinya nulis. Tapi apakah kemudian makna tulisan itu sudah beres? Tidak. Kalau diterjemah wa kutubi dan kitab-kitabnya dalam kurung Quran, begitu. Padahal sebetulnya bukan itu maksudnya Rasulullah. Kataba itu tulisan, di mana kita tahu bahasa balaghah. Rasulullah ketika mengatakan, Allah ketika mengatakan wa kutubihi, itu bukan merujuk pada tulisan zahir, bukan A B C D, bukan alif ba ta, tapi lebih merujuk pada apa? Ajaran tadi. Kenapa kok bisa menerjemah begitu? Bisa mentafsirkan begitu? Lihat Qur'annya gimana. Bagaimana Quran mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ini tafsir. Bagaimana Allah mengatakan kutiba alaikumus shiyam, ini tafsir. Bagaimana kita bisa paham itu? Yang ngaji ilmu tafsir. Ini kalau dikaji jeru. Masya Allah. Maka dalam ilmu tafsir sudah bicara am, khos, takwil. Bagaimana takwil itu bisa dilakukan kalau lafadznya zahir, bukan nas. Kalau nas itu tidak butuh tafsir, tapi kalau zahir itu butuh tafsir. Kenapa? Karena setiap bahasa pasti begitu. Contohnya kalau bahasa kita, mata, itu kan mata ini. Tapi kalau mata-mata kan sudah lain. Mata keranjang kan bukan matanya bentuk keranjang, tapi terjemahan lain. Ini bahasa. Maka itulah sebabnya tidak cukup hanya sekedar terjemah. Inilah para hadirin yang dimaksud bahwa ketika Allah mengatakan ayatun muhkamatun, Masya Allah luas. Kenapa kok kutiba? Ini urusannya sorof. Kataba itu kalau mutaaddi, ya, kataba mutaaddi. Kalau kemudian maklum dimajhulkan kutiba, ngeten. Mabni majhul, mabni maklum, bahasan sorof. Nah orang sekarang gak ngerti sorof, gak ngerti nahwu, gak ngerti balaghah, gak ngerti ilmu bayan, badik, gak ngerti tafsir, gak ngerti ilmu hadis, langsung terjemahan, merasa dirinya paling bener, ketemu perkara piro. Ngaku niki kiai ulama, Masya Allah. Oleh gayane tok melbu YouTube, Allah, ini lebih banyak akan jadi tontonan daripada tunan. Akan lebih banyak menjadi fitnah daripada manfaat. Ini contoh para hadirin. Ini padahal jamak kita membahas wakutubi. Wakutubi. Belum lagi kalau kita bicara dalam lagi, Masya Allah, luas para hadirin. Maka semoga sedikit yang disampaikan ini bisa kita pahami. Walhasil ini hanya kemudian kita sampaikan penegasan. Kenapa Rasulullah didatangi langsung malaikat Jibril untuk menyampaikan tentang makna Islam, iman dan ihsan. Karena ternyata Nabi Muhammad harus didatangi Jibril, itu harus disaksikan oleh para sahabat. Jibril nularkan ilmu itu dengan liqa, dengan bertemu langsung dan dimusyahadah, disaksikan banyak orang. Maka Rasulullah pun ketika kemudian menjadikan para sahabat sebagai santrinya, itu harus ketemu. Itu baru akan menjadi manfaat. Sahabat nurunkan ilmu kepada tabi'in, juga liqa, pertemuan zahir sampai kepada kita semua. Maka kita jangan ngaku jadi santrinya ulama kalau tidak ada liqa. Sekarang kan tradisinya nyon sewu, apalagi sekarang jadi pembenar gara-gara apa? Corona. Ngajine di YouTube, di Facebook. Ngakune santri digital. Wah, Masya Allah ya. Nyon sewu nih. Makanya tidak bisa. Itulah sebabnya saya akhir-akhir ini juga gitu. Semua libur pesantren masuk. Kenapa? Urusannya ini, berarti.
Urusannya ini, kenapa kok santri-santri masuk sudah? Ini urusannya moral. Sebagaimana kita, kenapa kita masuk hari ini padahal masih COVID? Walaupun kita dengan terbatas, dengan menjaga social distancing, physical distancing, tolong ngaji ketemu. Maka kita insya Allah dapat ilmu manfaat barokah. Tapi kalau ilmunya itu lewat Facebook, lewat apa? Nyun sewu, akeh fitnah. Ini semoga kita betul-betul dapat manfaat barokah dari yang disampaikan. Al-Fatihah. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.